Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Siti Fauzi Sidik, mahasiswa STM Putra Riau kelas 5BA 1M jurusan akuntansi. Di sini saya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang mengenal platform-platform utama dalam bisnis online dan perbedaannya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas e-commerce yang dibimbing oleh Bapak Nusyirwan Eskom MM. Baiklah, mari kita mulai. Yang pertama ada e-commerce. E-commerce itu apa sih? E-commerce ini merupakan platform digital yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli, bisa berupa marketplace, online shop, atau online store. Selanjutnya ada marketplace. Marketplace ini adalah platform yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli di satu tempat. Ciri khasnya, pemilik platform hanya memfasilitasi transaksi. Selanjutnya ada ciri khas yang kedua, yaitu banyak penjual yang bersaing di satu tempat. Contohnya seperti Shopee, Tokopedia, Amazon, Bukalapak, Facebook Marketplace. Selain itu ada ini yang namanya online shop. Online shop ini adalah toko online milik individu atau UMKM yang menjual produk secara langsung. Ciri khasnya yang pertama dimiliki dan dikelola oleh satu pihak. Yang kedua biasanya menggunakan platform sederhana seperti media sosial atau website kecil. Contohnya toko-toko kecil di Instagram atau website UMKM. Yang terakhir ada online store. Online store ini adalah toko online milik brand besar dengan inventaris lebih banyak dan infrastruktur yang lebih kompleks. Ciri khasnya pemilik brand memiliki kendali penuh atas tampilan dan sistem toko. Skalanya besar dengan beragam produk. Contohnya Nike.com, IKEA.com, Zalora. Apa saja perbandingan atau perbedaan antara keempat e-commerce ini? Berikut perbandingannya, ada 5 aspek. Yang pertama itu model bisnis. Pada e-commerce, model bisnisnya bisa berbentuk berbagai jenis, bisa marketplace atau toko independen. Kemudian model bisnis marketplace, platform yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli. Model bisnis online shop itu toko online milik individu atau UMKM. Model bisnis online store ini toko online milik brand besar. Yang kedua ada aspek pemilik. Aspek pemilik e-commerce ini bisa beragam, marketplace atau toko mandiri. Aspek pemilik marketplace, pemilik platformnya memfasilitasi banyak penjual. Aspek pemilik online shop itu penjual tunggal, individu atau UMKM. Aspek pemilik online store itu brand besar dengan kontrol penuh. Selanjutnya ada aspek jumlah penjual. Untuk e-commerce ini bervariasi. Aspek jumlah penjual marketplace ini banyak penjual bersaing dalam satu tempat. Aspek jumlah penjual online shop itu hanya satu penjual, dan untuk online store itu satu brand dengan berbagai produk. Pada aspek skala, e-commerce memiliki skala yang bervariasi dari kecil hingga besar, contohnya Shopee, Tokopedia, Nike.com, atau toko Instagram. Pada marketplace, aspek skalanya itu bervariasi tergantung pada platform, contohnya Shopee, Tokopedia, Amazon, Bukalapak. Aspek skala online shop ini biasanya kecil hingga menengah, contohnya toko-toko kecil di Instagram atau website UMKM. Dan aspek skala untuk online store itu skalanya besar dengan inventaris yang lebih luas, contohnya Nike.com, IKEA.com, Zalora. Aspek yang terakhir adalah aspek pengelolaan. Pada e-commerce bisa bervariasi tergantung jenis platformnya. Untuk pengelolaan marketplace, pemilik platform hanya memfasilitasi transaksi. Pada pengelolaan online shop ini dikelola oleh individu atau UMKM. Dan pengelolaan online store itu dikelola sepenuhnya oleh brand. Sekarang kita masuk pada bagian keamanan dan pembayaran di e-commerce. Dari segi keamanannya dulu ya. Pada marketplace ini pembayaran dan keamanannya dijamin oleh platform. Yang kedua, platform memiliki sistem proteksi pembeli dan penjual. Kalau pada online shop dan online store ini keamanannya ditangani secara mandiri oleh pemilik toko. Yang kedua, harus memasang sistem SSL, enkripsi, dan lain-lain. Untuk pembayaran pada marketplace, pembayarannya melalui platform terintegrasi, misalnya e-wallet atau transfer bank dalam sistem marketplace. Kalau pada online shop dan online store, pemilik toko mengatur payment gateway, contohnya PayPal, OVO,
dan metode pembayaran lainnya secara mandiri. Selanjutnya, tantangan di model bisnis e-commerce. Pada marketplace, yang pertama persaingannya tinggi. Banyak penjual yang menawarkan produk serupa di satu platform, sehingga setiap penjual harus bersaing ketat untuk mendapatkan perhatian konsumen. Persaingan harga dan promosi yang sering terjadi. Yang kedua, kontrol branding terbatas. Penjual tidak memiliki kontrol penuh atas bagaimana brand mereka ditampilkan. Platform marketplace lebih berfokus pada produk dan pengalaman konsumen secara keseluruhan, bukan hanya pada satu merek. Kemudian tantangan pada online shop dan online store. Yang pertama, investasi teknologi lebih besar. Pemilik toko harus mengelola sistem website, payment gateway, dan keamanannya sendiri. Ini memerlukan investasi dalam infrastruktur digital, baik untuk pengembangan maupun pemeliharaan. Yang kedua, tantangan mendapatkan lalu lintas. Tidak ada basis penggunaan bawaan seperti di marketplace, sehingga pemilik toko harus bekerja keras untuk menarik pelanggan. Mereka perlu berinvestasi dalam SEO atau iklan digital, media sosial, dan strategi pemasaran lainnya. Lanjut, ini pengalaman penggunaan e-commerce. Ini adalah pengalaman saya pribadi selama menggunakan e-commerce. Marketplace yang saya gunakan itu adalah Shopee dan Tokopedia. Secara tampilannya itu standar, desainnya seragam, memudahkan navigasi. Kemudian fiturnya juga lengkap, pencarian ulasan, dan kemudian ada promosi juga. Kelebihannya, pilihan produknya luas, pembayarannya juga aman. Tapi juga ada kekurangannya, yaitu ada kompetensi penjual mempengaruhi harga dan kualitas. Online shop atau online store yang saya gunakan itu adalah Sociala dan Zalora. Yang pertama, personalisasi brandingnya itu desainnya unik sesuai dengan merek. Kemudian rekomendasi produknya itu banyak berdasarkan referensi pengguna. Kelebihannya ini adalah fokus merek dan loyalitas pelanggan. Kekurangannya, pilihan produknya terbatas. Platform lain yang saya gunakan itu adalah Gojek, Maxim, dan Facebook. Untuk Gojek dan Maxim ini aksesnya cepat untuk layanan pengantaran. Kalau untuk Facebook ini belanjanya lebih sosial, namun keamanan bervariasi. Nah, kita masuk pada kesimpulan dari pembahasan ini. E-commerce ini terdiri dari marketplace, online shop, dan online store yang memiliki model bisnis yang unik. Marketplace seperti Shopee memfasilitasi banyak penjual dengan keamanan yang terintegrasi, sementara online shop dan online store dikelola langsung oleh pemiliknya, membutuhkan investasi pada keamanan dan promosi. Tantangan utama marketplace adalah persaingan tinggi, sedangkan online shop dan online store berfokus pada membangun loyalitas meski dengan pilihan produk terbatas. Setiap platform menawarkan kelebihan sesuai kebutuhan bisnisnya. Baik, selesai sudah pembahasan saya tentang mengenal platform-platform utama dalam bisnis online dan perbedaannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.